pada saat lu menikah kan almarhumah sedang sakit kan? Lagi koma. Lagi koma. Iya, jadi gue tuh bersyukurnya malah kalau mungkin kalau gue nggak dapet orang yang kayak Akang ya, gue mungkin nggak akan bisa kayak sekarang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ponakan ketemu lagi di kajian kita kali ini. Ya kan isinya juga kan kadang-kadang ada ilmu yang disampaikan. Di episode kali ini udah kedengeran kan suara ketawanya. Kita kedatangan Deswita Maharaja. Rani dong, masa Maharaja? Udah tutup. Maharaja udah tutup. Deswita Maharani. Kemarin-kemarin gue sempet panggil dia Tete, gue cek dulu tanggal lahirnya, tahunnya gitu. Ternyata dia jauh lebih muda daripada gue. Jadi gue panggil aja Ferry ya. Jangan dong, suami saya dong. Iya. Des, ini Deswita Maharani, seorang aktris, komedian, istri dari Ferry Mariadi, seorang anggota Prediksi. Iya. Sekarang gue tanya sama lu, kenapa sih daging salmon warnanya orange? Ini emang gue sering banget nonton acara ini ya. Gue nggak berharap kalau gue kena juga gitu ya. Semua akan kena pada waktunya dong. Kenapa daging salmon warnanya orange? Dia warnanya orange ya. Karena pada semasa dia itu hidup itu dia seneng bersih-bersih. Kalau bersih-bersih di jalan kan bajunya orange. Iya, bener-bener. Tapi gue punya jawaban juga. Kenapa Coba. daging salmon warnanya orange? Kenapa? Karena kalau warnanya hijau, daging salah tuh. Gak ada daging warnanya hijau. Iya bener juga. Kecuali dagingnya kena Kuning dong, iya. kuning. Sapi kan hijau. Oh iya, hijau juga ya. Kenapa ngebahas tai kita ya? Manfaat banget ya. Awal karir sebenarnya lu sebagai apa, Des? Awal Selain karir. sebagai berikut ya? Enggak dong. Itu yang ini. Kalau awal karir itu sebenarnya model. Bener Mas, lu kok pada gak percaya gue bilang gue model? Lah, ini aja pada diam. Ih, beneran Mas, aku tuh model. Ih, gak percaya. Di mana? Jadi gue tuh dulu waktu umur 13 tahun, jadi kan gue pertama kali berkarir itu umur 13 tahun. Pertama kali gue mulai masuk di dunia entertain itu gue jadi model iklan sarung. Gue percaya gak sih nih? Iya bener. Sener, iklan sarung. Apa? Iklan sarung bukan, iklan sarung cap mangga. Wih, gila keren loh. Bener! Gue iklan sarung cap mangga. Keren, mangga, bersarung bangga. Iya. Terbalik ya, bangga bersarung mangga. Mangga berbiji besar. Emang besar kan biji mangga? Bener. Kok pada aneh sih? Sarung mangga termasuk sarung cap mangga tuh pada saat itu keren gede banget. Loh. Iya loh. Padahal gue waktu itu jadi figuran, dibayar 100.000. Tapi gue udah seneng banget itu. Oke. Jadi gue tuh pertama kali di situ. Nah setelah itu gue ngerasa sebentar, sampai bisa masuk iklan itu walaupun sebagai ekstras pada iya, saat ekstras. itu. Tapi lumayan Mas, ekstras itu gue dapet dialog loh. Sementara kan kalau iklan itu kan durasinya pendek kan. Iya betul. Gue dapet dialog yang lumayan menurut gue tuh ada sekitar 5 sampai 6 second lah. Oke. Itu kan panjang kan. Walaupun cuma 100.000 kan. Tapi kan waktu itu tahun berapa? 1993. Loh, 100.000 tahun itu senilai dengan 200.000. Ini dikit banget, dikit dong. Ya itu yang gede itu ya. Banyak dong. Mungkin ya 1 juta 10 jutaan. Ya mungkin sekitar sejutaan kali ya saat itu ya. Gitu dikasih 100.000. Lu casting? Enggak. How come? By bus. How come? Gimana datangnya? Pakai bus. I don't expect that. Oke. Ya oke. Berarti apa casting? Casting? Kalau nggak ikut casting? Nggak ikut. Jadi sebenarnya yang bikin iklan itu kakak sepupu gue. Dia kerja di PH. Iya, biar murah. Dia pakailah adik-adiknya nih. Gitu. Yuk mau ikut syuting iklan nggak? Tapi dibayar nggak Kak? Dibayar 100.000. Mau? Yaudah deh mau. Ya udahlah. Akhirnya gue syuting lah iklan tuh. Dijemput jam 5 pagi, pulang jam 9 malam. Lama, syuting iklan kan zaman dulu lama. Betul, jangan ngomong mereka nggak tahu. Iya nggak ngerti lah.
Karena nggak ada syuting iklan yang butuh penonton ya. Iya. Jadi kalian nggak akan tahu tuh. Syuting iklan yang Nggak ada. Gitu. Oke, walaupun lama syutingnya tapi lu menikmati. Tapi gue menikmati. Jadi gue ngerasa kayak, wah ternyata bikin iklan tuh gini ya, gitu. Seribet itu, sedetail itu gitu. Oke. Itu iklan cuman dipasang pada saat selama bulan puasa. Gitu. Nah dari situ lu makin tertarik? Dari situ, nah jadi sebenarnya kalau menurut gua karir gue itu lebih banyak ke kebetulannya. Oke. Jadi setelah itu kakak gua punya temen, ini kakak kandung gua nih, punya temen, kakaknya si temennya kakak gua ini lagi butuh model untuk saat itu majalah Kawanku, dari majalah anak-anak. Transisi mau jadi majalah remaja. Menyaingi Gadis, Aneka kayak gitu. Mereka cari model baru. Casting lah gue, tes foto yuk gitu. Udah tes foto tuh. Zaman itu tuh gue, Ola Ramlan, Titi Kamal tuh saat itu. Ini handphone siapa di sini? Handphone gue. Ya lu taruh di situ. Gue bilang handphone siapa di sini? Karena gue kaget, gue bilang. Ya kan tadi aja kalau gue taruh sini kan gue bawa pulang sama gini-ginian ntar. Gitu. Gak gitu konsepnya. Namanya nyari untung. Namanya juga nyari untung. Lanjut, Titi Kamal tadi siapa? Iya, Titi Kamal. Ola Ramlan. Iya. Terus siapa lagi yang seangkatan gue? Banyak lah pokoknya. Oh berarti di Kawanku. Kawanku tuh ya kan gue juga mengalami masa-masa bukan remaja, maksudnya majalah-majalah itu ada kan? Iya. KYS, mode, Kawanku termasuk juga. Iya, itu. Oh lu di situ? Di situ, awalnya dari situ. Lu sendiri yang maksudnya mengajukan diri untuk ikutan? Enggak, gue selalu ditawarin. Mau nggak tes foto? Tes foto buat apa? Buat ini majalah Kawanku sekarang dia mau transisi jadi majalah remaja. Dia lagi cari bibit-bibit baru lah, model-model baru gitu. Tapi mereka tuh nggak mau bikin kayak kompetisi. Kalau Gadis kan dulu ada Gadis Sampul kayak gitu-gitu kan. Betul. Nah jadi mereka mau cari bibit-bibit yang bener-bener ibaratnya tuh mereka dulu tuh searchingnya kayak ke mall-mall gitu loh. Ada yang cantik, oh di mall diajakin gitu. Nah gue tuh dari situ. Dari mall? Dari parkiran mall. Masih gini, oke juga nih. Parkir dong. Iya. Gitu. Jadi gue pokoknya dari situ, dari situ. Usia? Diajakin tuh, itu usia masih 13 tahun, jadi bener-bener masih di di era itu. Belum ada batasan umur? Waktu itu memang yang dicari adalah dari umur 13 sampai 18 tahun, 17 tahun. Jadi dari SMP kelas 1 sampai SMA kelas 3, yang dianggap itu ABG lah gitu. Nah itu terus pas lu, tapi sistemnya nggak kompetisi ya? Nggak kompetisi. Jadi kita datang, tes foto, terus mereka majuin ke pimpinan redaksinya, mereka abis itu yaudah foto yuk. Tapi saat itu masih di halaman ini fashion, belum di cover, belum di cover muka tuh, belum di cover majalah. Abis itu setelah 2 kali di halaman fashion, mungkin respon dari pembaca baru naik ke cover majalah. Oh gitu. Kawanku begitu. Lu butuh waktu berapa lama sampai akhirnya ada di cover? Nggak lama sih, kayak cuma 3 bulanan gitulah. Soalnya pada saat gue ikut tes foto itu banyak juga abis itu anak-anak seusia gue yang ikutan jadi model juga. Gue baru tahu loh ternyata mulai dari model. Berarti sama kayak Kang Ferry juga kan? Iya. Kalau Kang Ferry Aneka. Kang Ferry dari Gadis ya. Dia dari Gadis. Oh Kang Ferry dari Gadis emang udah begitu. Dia tuh kalau nggak salah dari majalah-majalah gitu, dari Gadis, Hai gitu-gitulah pokoknya. Iya. Oke. Nah, lu langsung ditawarin main sinetron. Main sinetron. Dunia baru lagi dong. Iya. Gimana adaptasinya, Des? Gue tuh orang yang dari dulu emang nggak pernah, gue juga nggak ngerti sih gimana gue adaptasinya. Pokoknya gue ngalir gitu aja. Dan alhamdulillah tuh gue selalu ketemu sama orang-orang tuh yang mensupport gue banget. Gue inget banget mas sinetron gue yang pertama kali itu booming banget karena saat itu gue pertama kali main sinetron, gue didirect sama director orang India yang dia tuh di Multi itu saat itu tuh sinetronnya meledak semua. Dan gue pertama kali main sinetron, gue main sama Ayu Asari, saat itu lagi booming banget. Jeremy Thomas, Krisdayanti, Yati Octavia, Pangky Suito, Alvin Adam,
Mediana Hutomo. Pokoknya itu tuh udah ratu raja. Wah gila itu. Apa sih? Dan gue pendatang baru, istri pilihan. Sama Anwar Fuadi. Om Anwar Fuadi. Dia ceritanya jadi, kan dia memang konsisten dengan peran-perannya yang nyeleneh ya, antagonis gitu. Nah gue tuh perannya ceritanya mau diperistri sama dia gitu. Pokoknya kayak gitu-gitulah. Jadi itu tuh saat itu di tahun 1995 itu sinetron itu booming banget, Istri Pilihan tuh. Kan lu bilang kalau secara pekerjaan lu mengalir begitu aja. Tapi kan tetap ya artinya semengalir-mengalirnya kan lu butuh proses untuk bisa memahami, oh gue berakting seperti ini, gue berhadapan dengan senior yang udah lebih dulu seperti ini ketika berperan gitu. Nah lu nggak ada kesulitan sama sekali? Nggak. Gue juga nggak ngerti tuh. Lu kecilnya gimana sih, Des? Maksudnya kecilnya gue segini sih, Mas. Bukan. Bukan. Oke. Nggak boleh emosi. Nggak emosi, yang baik. Seorang Deswita Maharani, bagaimana tingkah dan perilakunya pada saat dia masih kecil? Gue tuh pokoknya yang gue ingat pada saat gue pertama kali main sinetron, itu gue langsung berhadapan sama Ayu Asari. Tapi anehnya tuh gue nggak ngerasa takut. Nggak ngerasa takut gitu, gue nggak ngerasa canggung gitu. Karena gue mikirnya kayak, setiap kali dia lagi take tuh gue ngeliatin gitu, dia take-nya oh gini, oh gitu. Oh lu masih jadi orang kampung yang nonton? Nggak dong, figuran dong. Nggak, gue kirain lu orang kampung yang di luar garis gitu. Nggak. Ngeliatin gini, nggak. Udah jadi Thailand, oke. Jadi gue tuh kalau zaman dulu tuh kan zaman itu kamera tuh nggak multi kayak sekarang kan gitu. Jadi kalau take satu scene itu lama, ya cover, ya close up gitu-gitu kan ya. Master segala macam itu. Gue tuh cuman ingetnya mereka tuh selalu mensupport gue karena mungkin mereka tahu gue tuh pendatang baru tapi lumayan penting perannya di situ. Orang itu tuh kalau keluar kredit title-nya atau keluar mula-mulanya tuh yang awal-awalnya gitu yang ada nama itu tuh ditulis di situ. Nama lu pendatang tuh? Baru, Deswita Maharani. Terakhir bawahnya tuh ada kurung buka kurung tutup. Enggak vendor dong. genset. Enggak dong. Konsumsi dong. Gitu. Jadi tapi ada tuh selalu terakhir muka gue tuh tulisannya memperkenalkan pendatang baru Deswita Maharani, itu ada foto gue. Ini. Tapi apa yang lo omongin tadi tidak menjawab pertanyaan gua. Pertanyaan gua kan enggak, pertanyaan gua adalah Deswita tuh kecilnya gimana? Apakah dia anak yang ceria? Gue bandel banget kecilnya. Gue bandel banget. Gue tuh kecilnya tukang berantem. Gue tuh kecilnya tukang manjat pohon. Makanya gue tuh kerjaannya kena ulet bulu mulu, lo tau gak? Depan rumah gue tuh ada pohon jambu, Mas. Oh pantes. Lo berarti kecilnya suka kena ulet bulu? Ya wajar, suaminya gatel. Kalau ngeliat cowok suaminya tuh kayak ulet bulu, pengen nempel aja. Ngeliat cowok ya, bukan ngeliat cewek ya? Iya enggak dia aman. Tuh kan udah mulai kelihatan kan? Ya kan gue begaul sama suami lo. Oh iya benar. Enggak, maksudnya bandelnya tuh tapi bandel-bandel yang bandel, iya bandel anak-anak lah gitu. Karena kebetulan memang lu tomboy berarti? Iya, mungkin tomboy ya. Gitu, jadi gue karena memang ya dulu tuh gue emang orangnya dari dulu ya kayak gini, nggak bisa diem ya, cerewet ya, tukang berantem ya, tukang manjat, pokoknya gitulah permainan-permainan yang ya mungkin banyak dilakukan anak-anak cowok gitu. Dan orang tua lu sama sekali? Orang tua gue sih udah sampai males. Jadi kalau misalkan gue pulang nih kantong gue sobek, mak gue tuh udah tahu berantem lo ya. Anjay. Gitu, mak gue berantem lo ya. Iya. Awas ya kalau gue sampai dipanggil kepala sekolah lo urus ya sendiri, mak gue sampai gitu. Mak gue sampai almarhumah mak gue sampai gitu. Sampai gitu. Kakak gue mah udah nggak aneh tuh. Iya. Kakak gue udah nggak aneh. Tapi lu berantemnya emang bener-bener sampai fisik atau berantem fisik. Jadi gue tuh memang salah satu orang yang nggak bisa berantem mulut gitu. Oke. Banyak ngomong lu apa gitu. Beneran? Iya gitu Pak. Astaga, gila. Pantesan Kang Ferry begitu ya? Kayaknya dia menemukan kejantanan dari gue kan. Iya bener. Dia nggak bisa jadi lelaki seutuhnya. Lah bininya kayak begini gimana?
Gitu. Oh, enggak gini. Ada gak kejadian yang lu berantem yang lu inget banget sampai sekarang? Gue pernah berantem sama waktu itu kan masih SMA kelas berapa ya? Gue kelas 3 kali ya. Gue tuh sorry. Lu termasuk yang geng-geng cantik atau geng-geng yang enggak. Orang-orang yang justru kayak ada geng cantik tapi lu kayak dibully sama mereka? Enggak ada yang berani bully gue sih, dari gue tuh alhamdulillah belum pernah ngerasain dibully. Siapa yang mau bully gue, Mas? Males kali ngeliat gue juga rusuh banget. Segitu? Gue punya pengalaman waktu gue SMP, gue tuh pernah ngembaliin sepatu temen gue yang dipalak sama preman deket sekolah gue karena gue main sama tuh preman. Anjay. Dan sekarang temen gue itu jadi artis. Sama kayak kita di entertain. Yang lu balikin sepatunya itu? Iya, itu emang temen gue dari TK, SD, SMP kita barengan terus. Dia tuh dipalak pulang. Besoknya emaknya cerita sama emak gue. Karena kan dulu kan kalau TK tuh kan kita main bareng sama emak-emaknya kan. Nah dia tuh bareng sama gue dari TK, SD, SMP. Oke. Sampai SMA deh kalau nggak salah. Nah lu dari TK emang udah begaul sama tuh preman? Kecil banget. Kecil banget dong Mas. Ya. Kecil banget. Sampai itu sepatu bisa balik kan berarti lu kenal banget sama premannya. Di depan sekolah SMP gue itu banyak tukang parkir yang mereka tuh sebenarnya anak-anak kampung situ lah, akamsi gitu. Dan lu kenal gue sama kenal mereka? karena gue main. Gue kan dulu seneng nongkrong gitu-gitu loh. Yeah. Terus udah gitu dia cerita sama nyokapnya tadi tuh pulang sekolah dipalak, jam tangan sama sepatu. Nyokap gue bilang, "Dek, itu dipalak sama siapa? Di mana?" Gue tanya dulu kan detailnya. Oke, yaudah ntar gue bilang gitu. Besoknya pulang sekolah gue panggil teman gue. Kemarin temen gue dipalak, ciri-cirinya gini. Kayaknya sama temen lo. Apa nih diambil? Sepatu sama jam. Yaudah tenang, ntar besok. Gitu. Besoknya dibalikin. Tapi jam tangannya udah nggak ada kalau nggak salah. Jam tangannya udah dijual gitu. Pokoknya dibalikin itu ke temen gue. Temen gue sampai malu banget. Tahu gitu gue minta tolong sama lu. Gue. Jadi nagih duit, ada yang ngutang. Bukan. Waktu itu SMP, gue pulang renang. Gue dipalak. Terus? Jam tangan gue dipalak. Terus itu kan kado dari bokap nyokap kalau nggak salah ulang tahun. Jadi pas begitu sampai ke rumah, entah hari itu atau besoknya, mereka tahu kok jam tangannya nggak ada. Ditanya kan, ternyata, kemana? Gue bilang dipalak. Lu tahu gak orang tua gue nangkepnya apa? Narkoba lu ya gitu. Bisa nggak dijual? Bisa kan dijual buat narkoba? Ya Allah. Dan jadi waktu pas gue dipalak itu, gue dipalak sama anak STM apa SMA gitu. Nah, ya pokoknya gue ditodong itu di belakang. Pakai pisau tuh zaman dulu ya? Gue nggak tahu, ya kan dia di belakang gue. Kecuali dia di depan gue ngelihat gitu kan. Dia kan di belakang gue nggak tahu apakah itu betul pisau atau apa, gue nggak tahu kan. Ini jam lo gitu. Ya udah, gue kasih. Nah, salah satu penumpangnya itu kenal sama yang malak. Dia nanya ke gue, "Mas, bajunya beli di mana?" Ya ngapain? Gak ada hubungannya dong. Capek banget gue. Capek banget. Bro, apa namanya? Lu dipalak? Iya. Jam gue. Saya kenal orangnya. Kita ke rumahnya aja. Waktu itu di daerah Ciledug kalau nggak salah, apa Kreo gitu. Jadi gue dianterin sama tuh orang ke rumahnya itu. Terus lo bawain buah? Enggak dong. Enggak kan biar dibayai-bayain, kirain gue gitu. Enggak. Roti kebetulan. Sama aja dong. Gue sampai situ, setelah berapa kali maksudnya bilang kalau ada tamu segala macam, baru ketemu sama orang tuanya 2 orang. Terus ada anaknya. Yang malak itu? Tapi, ya kan gue masih SMP ya, gue bertamu ke rumah orang asing pula gitu. Nah terus, ya gue masih takut-takut gitu, iya saya dipalak, dimintain jamnya begini. Nah si anak SMA itu, yang malak itu bilang kalau dia diajak atau dipaksa sama orang lain. Untuk malak. Jadi barangnya itu udah ada di orang itu. Nah terus gimana? Saya minta pertanggungjawabannya. Ya udah besok balik lagi aja. Besok gue balik lagi pulang sekolah ke situ. Anjrit, gue kayak gembel. Nggak dihirauin. Oh iya. Nggak dibukain pintu segala macem. Sampai ya udah gue ikhlasin. Cuma yang paling nyakitin gitu. Orang tua gue bilang narkoba ya. Sementara lo udah nyawa anaknya terancam. Dibilang gue narkoba. Nah, gimana? Omongannya seru kan?
Tonton terus makanya. Tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga bantu share. Supaya nonton Om Wen makin banyak. Oke, setuju ya? Nah, kalau Mbak Hasan buka prakteknya sekarang nggak di YouTube, tapi di media sosial. Nih. Oke? Paham? Lanjut ya nontonnya. Selamat menikmati. Keren Om Wen. Lalu bertemu dengan Kang Ferry. Itu adalah proses yang menurut gue berliku-liku banget ya. Karena gue tuh ketemu dia sebenarnya dari masih gue umur berapa ya. Sempat beberapa kali kerja bareng kayak gitulah. Terus punya acara bareng. Makanya orang sekarang kalau nanya, lu tuh pacarannya kapan? Gue tuh sama sekali nggak pernah kepikiran pacaran sama dia gitu. Cuman saat itu kan gue tuh deket sama Akang itu dari kita syuting, terus kemudian jadi gue tahu banget tuh karakternya dia di tempat syuting tuh seperti apa kayak gitu. Dari kita temenan, kemudian dia punya masalah, itu aja kan dia sampai gue nikah tuh jaraknya kalau nggak salah 4 tahun deh. Okay. Dan itu tuh gue pada saat itu di titik yang gue tuh sama sekali nggak berpikir bahwa gue pengen punya pasangan, karena gue udah pernah gagal kan sebelumnya. Yeah. Jadi gue setelah gue gagal gak jadi kawin itu, gue gak punya target. Untuk punya pacar tuh gue gak punya. Karena lumayan lama sih sebenarnya bisa dibilang hubungan lu sama atlet itu. Iya. Yang digadang-gadang kan orang, wah ini bakalan menikah. Nikah, betul. Bakalan melanjutkan ke hubungan yang lebih serius. Betul. Dan tiba-tiba ya udah kandas begitu betul. aja. Dan nah, itu ternyata membuat lu begitu trauma, Des. Iya, tapi gue tuh bukan tipikal orang yang kalau trauma tuh jadi takut. Cuman gue ngerasa kayaknya, udah deh, males gue gitu. Gue gak inget ya perasaan gue saat itu gimana, cuman memang gue ingetnya setelah kejadian itu, gue sempat beberapa kali punya hubungan sama cowok. Let's say itu pacaran walaupun cuman sebulan, 2 bulan, tapi abis itu gue pasti mundur. Kalau udah terlalu involve keluarganya gitu loh. Karena gue mungkin trauma waktu itu kan udah keluarga, ya maksudnya keluarga gue udah percaya banget gitu kan bahwa ini tuh akan sampai ke jenjang pernikahan. Nah jadi gue lebih traumatiknya ketika suatu hubungan itu udah mulai deket sama keluarga gitu. Iya, jadi gue 2 bulan pacaran, orang tuanya baik banget tuh, orang tua cowok gue, mantan cowok gue ya waktu itu. Orang tuanya baik, ibunya baik, bapaknya baik, kakaknya baik. Gue malah takut, masa gue gitu. Ntar kalau misalnya gue gak cocok sama dia, gue putusnya susah kayak yang dulu gitu. Ya. Jadi gue lebih mungkin traumanya lebih ke situ gitu. Ya, karena lu gak mau menyakiti perasaan keluarganya kan? Iya, dan perasaan nyokap gue. Karena ketika gue bubar itu pasti yang paling merasa tersakiti itu pasti nyokap gue sebenarnya. Walaupun dia nggak bilang sama gue. Oke. Jadi nyokap gue tuh bener-bener ngasih lihat banget, nggak apa-apa, belum jodoh, pasti nanti kamu dapet yang terbaik gitu. Ya walaupun benar sekarang ditunjukin kan doa nyokap gue, ya gue dapet yang luar biasa banget nih gitu. Tapi gue tahu pasti, mungkin gue sadarnya mungkin setelah pas sudah berumur ya, pas itu dia ternyata nutupin tuh gitu. Jadi gue tuh takutnya itu, cuman takut bikin nyokap sama bokap gue malu lagi gitu. Sampai akhirnya menikah dengan Kang Ferry di usia gue tuh nggak muda loh waktu nikah sama Kang tuh. Iya, 31 tahun. Udah di usia 31 gitu. Jauh banget itu. Nah, dan lu menikah di penghujung hidup almarhum ibu? Yes, betul. Itu lu statusnya memang udah pacaran kan? Atau? Enggak mas, gue tuh sama Akang kalau ditanya sampai detik ini pacarannya tuh kapan, kita tuh nggak pernah ada komitmen untuk berpacaran. Karena yang gue inget setelah dia divorce aja tuh, gue justru sama dia hubungannya nggak baik-baik aja. Nggak temenan. Nggak seperti yang orang tahu bahwa kita tuh ini, enggak. Karena mungkin saat itu dia lagi menikmati masa kesendiriannya dia menjadi duda gitu. Dan gue yang ya udah, saat itu gue juga ya udah gue mending kerja aja gitu, asik aja gue kerja gitu. Gitu. Berarti nggak ada hubungan yang memang spesifik, tapi kalian dekat. Iya, dekat, tapi bukan dalam arah yang kita mau pacaran, emang bukan dari situ arahnya. Pada saat kita mulai dia sering cerita tentang
kondisinya dia, sering bercerita tentang gue sering share tentang kehidupan gue, kayak gitu-gitu tuh nggak ada orientasi gue mau pacaran sama dia, nggak ada. Karena kita sama-sama tahu dia udah punya istri, gue juga nggak, gue lagi nggak pengen punya pasangan gitu. Sampai akhirnya memutuskan untuk menikah, bagaimana ceritanya? Gue berpikir tiba-tiba ya, kalau nggak salah ya, kalau gue nggak salah tuh gue ngomong gini ke salah satu teman gue, gue kayak harus cari suami nih, gue gitu. Gue udah 31 nih, masa gue gini-gini mulu ya hidup gue gitu. Kayak gue harus kawin nih gitu. Gue cari pacar deh. Kayak gitu. Mungkin dia jadi kayak, oh mungkin ini momennya nih kali gue harus nikah gitu ya. Apa karena mungkin kita udah sama-sama tua kali ya Mas? Maksudnya udah sama-sama, udah dewasa, udah bukan yang pengen pacaran, gitu loh. Jadi gue tuh ngerasain menikmati pacaran sama Akang tuh justru setelah menikah. Setelah menikah. Gitu. Lu kan maksudnya pada saat lu menikah kan almarhumah sedang sakit kan? Lagi koma. Permintaan untuk menikah pada saat itu kan dari? Jadi sebenarnya sebelum nyokap gue sakit itu, Akang itu udah minta ke nyokap gue sama bokap gue kalau dia tuh sebenarnya mau serius nih sama gue gitu. Gak cuman kita temenan yang ya kalau lagi pengen curhat yang kayak gitu. Kayaknya Eri kan, dia dulu nyebutnya Eri gitu. Kan dia deket banget sama nyokap gue kan. Dia orang tuh nggak ada yang tahu gitu seberapa dekat. Jadi sebenarnya tuh sebelum Akang bercerai dengan ibunya Lea itu tuh dia sedekat itu sama nyokap gue. Sering cerita apa gitu. Itu aja gue nggak tahu loh Mas. Gue baru tahu itu setelah nyokap gue udah nggak ada, si Akang baru cerita gitu. Karena dia tuh admire banget nyokap gue. Dia ngelihat betapa nyokap gue tuh mendedikasikan hidupnya dia tuh untuk suaminya. Dan dia nanya gitu, sering belajar tentang gimana sih untuk menjaga keharmonisan rumah tangga yang kayak gitu. Itu tanpa sepengetahuan gue ternyata. Gitu. Terus udah gitu, suatu kali dia bilang kayaknya Eri mau serius nih sama Wita gitu, sama Ade. Mama gimana gitu. Terus nyokap gue nanya sama gue, emang adenya mau? Terus dia nanya, Ade mau gitu. Emang hidup gue tuh nggak pernah ada rencana sebenarnya, karena rencana hidup gue tuh sudah, gue memikirkan untuk punya rencana hidup tuh udah kandas gitu ya, sekian tahun yang lalu. Udahlah rencana, udahlah kita serahin aja semua sama Allah gitu. Jadi gue ketika ditantang gitu, gue kan tipe orang yang nggak bisa ditantang. Emang Ade mau? Mau gitu gue. Sesimpel itu jawabnya. Oh ya udah, kita ini deh kita persiapin gitu. Dan ternyata orang tuanya Akang juga setuju gitu. Oh iya deh, gitu. Karena mungkin udah ya maksudnya udah sering ketemu dulu di lokasi, mama papanya kan suka dibawa gitu kan. Udah. Ketika sebulan setelah Akang ngomong gitu, kita berplanning akan menikah di bulan Maret. Di perjalanan persiapan 1 bulan ini, which is sebenarnya nggak ngapa-ngapain persiapannya, tiba-tiba nyokap gue sakit. Jangka waktunya cepet banget, di Januari dia sakit. Dia meninggal tuh tanggal 15 Januari. Seminggu sebelumnya tuh dia tiba-tiba sakit, langsung drop, koma, udah. Tiba-tiba Irfan Hakim, kan karena kita di Lenong sempat lama, jadi masih kayak bener-bener sampai detik itu masih kayak saudara kan. Irfan ngelihat nyokap gue, teh kawin deh buruan gitu. Gue kayak apaan sih orang lagi kayak gini suruh kawin, nggak mungkin lah, gue bilang gitu. Aku tuh nggak kepikiran teh nikah daripada nanti mama nggak sempat lihat, nggak bisa aku tuh lagi fokus banget, harus aku gimana caranya supaya mama bisa sembuh, walaupun kalau melihat dari kondisinya secara kasat mata pun kita udah kayak nihil lah gitu. Nggak lo nikah, udahlah bullshit lah gue pikir gitu. Ternyata Irfan tuh ngomong sama Akang, gue nggak tahu tuh diskusi mereka apa saat itu. Pokoknya tiba-tiba Akang nelpon gue, akad aja mau nggak gitu depan mama. Dan lucunya emang ya kalau Allah sudah menggariskan ya dalam bentuk apapun, di hari gue mau menikah itu, mau ijab itu, pas banget mama papahnya Akang tuh datang ke rumah sakit. Abis gue inget banget mereka tuh abis ada acara kondangan, terus pulangnya ke situ, ke rumah sakit. Padahal hari sebelumnya mereka abis dari situ juga. Jadi Akang dari Bandung, dia lagi nge-MC di Bandung, selesai
masih baru pertengahan acara dia minta izin, untung dibolehin sama orang IO-nya, dia pulang ke Jakarta ngebut banget. Terus dia bilang sama kakak gue yang cowok, gue mau nikahin Wita nih sekarang gitu, ada nggak yang bisa nikahin kita gitu. Kebetulan gue punya saudara yang ya istilahnya garis besarnya dia inilah ustadz lah gitu. Kita tanyakan gimana persyaratan pernikahan ya. Kalau cewek harus ada wali gitu kan, harus ada ini gitu. Ini udah nih bisa semua, bisa nggak gitu? Bisa, kata saudara gue. Ayo saya yang nikahin, dinikahin sama dia. Gue bilang izin dulu sama mama. Itu nyokap gue waktu si Akang izin tuh, Akang megang tangan nyokap gue, terus dia gini, kalau mama setuju, kata dia gitu, mama remes ya tangan Eri gitu. Itu nyokap gue remes tangan Akang, kerasa gitu ada genggaman. Genggaman di tangan dia gitu. Akhirnya kalian berdua menikah. Dan itu dibantu sama semua, kan nyokap gue tuh di ruang ICU ya mas. Suster-suster di ICU itu mereka support banget, mereka tutup semua pintu supaya nggak ada orang lain di situ. Mereka tutup semua pintu, terus kalau Teh Deswita mau ngejalanin akad kita jaga di luar gitu. Jadi benar-benar sakral banget gitu. Ya. Ada almarhum bokap yang ngewakilin, ada mama papahnya Akang gitu. Sesimpel ya, itu. Bersyukurnya pernikahan kalian memang betul-betul disaksikan sama mama. Iya. Sebelum mama meninggalkan kalian gitu. Dan semoga artinya kan mama menyetujui, mama meridoi, insya Allah Allah juga ngejaga. Iya. Dan itu tuh kayak ini aku ya mas. Dulu tuh aku karena sempat gagal gitu, terus aku sempat mikir, gue nanti kalau misalkan suatu saat gue dapet jodoh, gue gak mau ribet-ribet, bikin pesta-pesta, terus mesti bikin, nyebarin undangan ke gedung apa gitu-gitu, gue mikirnya gitu. Gue tuh dulu pengen punya pernikahan tuh yang ya, intern aja lah, yang benar-benar sakral. Ternyata memang di luar dari harapan gue sih, sebenarnya gue maunya sakralnya tetap ada gitu. Tapi ya itu bener-bener abis itu gue nggak mau bikin pesta mas. Oh iya, lu nggak ada resepsi? Nggak ada resepsi. Jadi kalau orang tanya, gue kan sebenarnya akad nikah tuh 2 kali jadinya mas. Akad nikah yang pertama itu secara agama. Akad nikah yang kedua itu formalitas karena memang kalau kita mendaftarkan ke KUA harus ada akad nikah lagi gitu. Jadi gue tuh akad nikahnya 2 kali. Yang pertama secara agama, yang kedua betul-betul secara negara. Gitu. Karena setelah mamah meninggal tuh, Akang langsung minta, ayo ini harus diurus surat-suratnya gitu. Dan gak ada keinginan sama sekali dari kalian berdua bahwa, kita bikin resepsi yuk biar undang orang-orang. Gue gak kepengen, mungkin karena gue ngerasa. Itu justru dari lo? Dari Akangnya? Karena mungkin dia udah pernikahan yang kedua ya, dia udah nggak mengharapkan sebuah pesta atau apa gitulah ya. Karena menurut dia yang paling penting adalah ketika sudah sah secara agama dan secara negara gitu. Kita toh udah sah kok secara negara gitu. Ya tapi alhamdulillahnya Deswita sama Kang Ferry bisa menikah di kondisi tersulit pada saat itu ya. Betul. Gue punya saudara waktu itu juga mau menikah, nggak jadi Des. Karena kan ada kenalan juga, terus ditanya persyaratannya apa, yang cewek harus ada wali. Nah kebetulan keluarga cewek kan ya ekonominya pas-pasan, jadi nggak bisa datengin wali karena kan berapa tuh wali tuh? Bukan wali. Ibu-ibu, bapak-bapak siapa yang? Bukan wali itu. Ya kirain harus datengin aku yang undang mama lu, sama teman-temanku. Sabar. Ya kirain harus datengin wali. Bukan wali itu. Enggak, keluarganya juga bingung. Bukan Paang. Iya, apoy. Perwakilan apoy. Kalau semuanya wali hadir kan agak susah duduknya. Iya, mahal, duduknya juga susah. Penghulunya juga bingung nih. Walinya yang mana? Wali semua nih. Ya. Tapi lo mengukur kebahagiaan lo sama Kang Ferry sekarang dari 1 sampai 100? 1000. Keren.
Keren lo Kang lo. Berarti Kang Ferry bisa nge-treat seorang wanita karena dia juga wanita. Gue bisa nge-treat dia sebagai laki-laki karena gue juga laki-laki. Ini mereka dua tubuh yang bertukar roh ya, bertukar jiwa. Bener itu. Iya, maksudnya gitu lu kan perempuan banget, tapi aslinya lu tuh tough gitu. Kayak Kang Ferry tuh kayak kebalikan gitu, kayak kelihatan. Udah ya Allah. Lu suka malu gak sih Teh kalau misalkan Kang Ferry yang ember gitu kayak gitu tuh? Enggak, gue udah baal Mas. Gue udah tebal. Gue kebayangin dah kalau lu lagi momen-momen mesra berdua gitu. Gitu geli ya. Ada gak sih kayak gitu-gitu kayak? Enggak sama sekali. Enggak, dia kalau lagi sama gue mah laki banget. Iya. Aduh. Nah, Abai kayaknya udah mulai terlihat mengikuti jejak kalian nih. Jadi anak yang ganteng, amin, tapi juga Insyaallah. Kayaknya lucu gitu. Insyaallah mudah-mudahan. Emang dia ngelihat sosok bapak ibunya di rumah. Enggak sih, Akang itu di rumah itu nggak seperti yang kalian lihat dia pada saat bergaul, syuting, atau either dia kumpul deh sama prediksi gitu, atau sama teman-teman nggak kayak gitu. Dia tuh di rumah tuh pendiam, ngomong seperlunya. Dia tuh hanya ngobrol banyak itu sama gue doang. Itu pun kalau lagi dalam kondisi Abai misalnya sekolah atau kita lagi pergi berdua gitu. Itu Akang kayak gitu. Ya kalaupun bercanda juga bukan bercanda yang kayak dia seru lucu kayak di TV gitu, enggak. Sama sekali enggak. Nah, lu sendiri? Kalau gue ya lo lihat gue begini ya gue di rumah begini. Oh, lu sama? Iya. Dia enggak. Emang gue mah bawaannya emang ekstrovert banget gitu. Akang berarti menurut lu introvert? Iya, dia tuh sebenarnya introvert. Berarti kalian berdua saling melengkapi satu sama lain. Iya, mudah-mudahan ya. Lu berharap Abai akan jadi anak yang seperti apa? Gue sih berharap dia akan jadi anak yang pastinya sih kalau harapan orang tua mah soleh, yang kayak gitulah ya. Amin, mudah-mudahan dia jadi anak yang soleh. Bukan anaknya Pak Soleh ya, bukan Soleh ya. Anaknya Pak Soleh. Bukan dong. Jangan kalau itu kan. Iya. Abai kalau jadi anaknya soleh. Iya. Mulutnya. Anaknya aja kalau bisa ganti bapak ya. Iya, aduh. Kalau kita kan jatah sama orang, mulut kita kan masih kita lihat-lihat nih kira-kira orangnya tersinggung apa enggak. Kalau dia kayak punya dunia sendiri. Santai aja ngomong gitu. Gak ada dosa ya. Yang pas gua ngomong tentang soleh, volumenya gedein aja ya. Bukan dikecilin ya, biar dengar orangnya. Biar dengar. Gedein. Apa adanya banget. Iya. Jangan. Yang apa aja kita juga lagi apa adanya ya. Iya, betul. Lo pengen pokoknya jadi. Iya, pokoknya jadi anak yang jujur, bisa membawa diri, dan yang paling utama nggak menyusahkan orang lain. Dia harus bisa ya istilahnya. Pengennya sih dia jauh lebih baik daripada kedua orang tuanya gitu. Kalau gue sih ngerasanya sosok ayahnya tuh bukan tipe orang yang menyusahkan. Jadi mudah-mudahan dia harus bisa, kalau nggak kayak bapaknya, lebih baik lagi dari bapaknya. Dan lu pun. Tapi jangan begitu ya. Enggak, jangan. Lu secara nggak langsung juga. Ya, masuk. Lu kan secara nggak langsung. Orangnya lagi nggak ada, Bu. Ngapain dijawab sih? Lu kan gue tukang kebun ya. Secara nggak langsung kan lu pada setelah menikah pun gue nggak tahu apakah karena pilihannya lu memang memutuskan untuk menjadi lebih concern atau lebih konsentrasinya lebih banyak di menjadi ibu rumah tangga, mengurus anak dan juga suami di rumah, atau memang karena apa, Des? Permintaannya Akang sih kalau itu. Jadi setelah punya anak, waktu abis nikah itu kan gue sempat lama nggak punya anak ya, ada sekitar 2 tahun tuh baru akhirnya memutuskan untuk yaudah deh kayaknya udah waktunya nih gue punya anak, karena umur gue udah 33 tahun waktu itu gitu. Terus ya itu,
komitnya dari Akang ya kalau lo mau punya anak berarti lo harus tahu nih nggak bisa nih jadwal lo kayak sekarang lo. Gue tuh kan abis nikah sama dia bener-bener kayak orang masih pacaran gitu yang nggak ada izin, aku mau kerja ya nggak ada. Bener-bener kayak yang aku kayaknya hari Jumat ke Bali deh ada acara gitu. Jadi bener-bener kayak gitu kita bener-bener konsen sama kerjaan masing-masing. Pas gue bilang sama dia bahwa kayaknya udah waktunya deh aku untuk punya anak, kita tuh harus punya anak gitu. Nah dia tuh cuman bilang gitu. Tapi lo janji ya kalau punya anak, lo nggak bisa kehidupan lo kayak sekarang, lo kerja semua mau lo, terus lo bisa antar hari ini ada di Jakarta, besok ada di Bandung, besok ada di Jogja, balik nggak bisa kayak gitu. Oh ya udah gitu. Dan itu gue sempat shock setelah itu. Shocknya? Gue tuh kan sempat lama mas postpartum depression. Jadi gue nggak ngerti apakah gue itu karena baby blues atau gue justru karena post power syndrome. Jadi biasa banyak kegiatan, biasa punya asisten, biasa punya manajer, biasa kerja, maksudnya dikelilingin sama orang-orang, jadwal padat, tiba-tiba jebret punya anak, nggak punya kerjaan, nggak bisa berproduktivitas gitu. Itu gue sempat depresi lama. Nggak bisa tidur, terus gue anxiety kayak gitu-gitu. Serius? Iya, sempat kayak gitu. Terus akhirnya yang bikin lu sembuh? Ya gue ini sempat ketemu psikolog, sempat hipnoterapi. Yang pasti gue waktu itu nggak mau beralih, karena gue nggak mau beralih ke obat. Kalau gue pakai psikiater kan pakai obat, sementara gue masih nyusuin gitu kan. Akhirnya itu, terus gue disupport sama Akang. Itu emang bener sih, kalau lu tuh baby blues, lo sampai postpartum depression terus nggak ada support dari suami dan keluarga, ya kejadiannya kayak itu, banyak ibu muda yang akhirnya dia mencelakakan anaknya, apa yang kayak gitu-gitu. Nah itu bener, dukungan suami itu dan keluarga dan orang-orang di sekeliling itu luar biasa, membuat kita menjadi, akhirnya kita lepas dari situ bahwa nggak apa-apa kalau sekarang gue nggak seproduktif dulu, tapi gue sekarang punya anak gitu. Banyak banget orang di sana yang berjuang untuk bisa punya anak tuh sampai kayak gimana gitu. Jadi gitu, akhirnya udah gue sekarang terbiasa. Malah kalau kerjaan terlalu banyak gue jadi kayak bersalah gitu sama Abai. Hari ini syuting, besok syuting gitu kayak. Dulu makanya waktu masih stripping sinetron sering banget Abai gue ajak ke lokasi. Tapi ternyata nggak sehat kan kehidupan di lokasi itu. Betul banget. Gitu. Dari kata-katanya. Lingkungannya kayak gitu. Betul. Mungkin Abai akan melihat jauh lebih dini lagi. Apa-apa yang seharusnya belum dia lihat gitu. Dan anak-anak kan meniru apa yang dia lihat langsung. Dan Abai itu kan orangnya cepet banget nangkep. Betul, kelihatan. Makanya sekarang itu, kalau dulu aku masih sering bawa dia ke tempat syuting, sekarang justru aku nggak mau bawa dia ke tempat syuting. Walaupun sebenarnya dia pengen banget. Jadi kok dia lihat syuting, apalagi sekarang Lea udah mulai aktif kan gitu. Dia tuh sering banget jelas sama ayahnya. Kok ayah syuting sama kakak Lea aku nggak diajak sih? Kenapa sih orang nggak mau ngajak aku syuting gitu? Lucu banget, kasihan banget. Iya. Tuh dia kalau ketemu nih rakyat bapak itu dia happy banget pak. Makanya tadi dia diturunin depan, gue bilang sama bapaknya, bawa pergi aja, kata gue gitu, daripada ntar kita syuting dia ikut nonton, gue ngomong gitu. Kayak ikut nonton nggak apa-apa. Iya. Takutnya ntar nyamperin bini gue, tante cepeknya mana? Iya. Ibu hari ini syutingnya ketemu trio latah nggak? Gitu. Aduh capek banget. Ini seru banget sih Teh. Jalan hidup lu ternyata seru juga ya. Tapi menurut gua hidup lu tuh dinamis banget gitu. Karena Des dari cewek yang maksudnya bisa dibilang liar gitu kan. Seru, rame, berantem segala macam sampai akhirnya menjadi seorang ibu rumah tangga dengan penampilan yang sekarang, walaupun secara bawel tetap sama ya. Gak ada perubahan gitu, tapi lu begitu menikmati semua proses yang jadi jalani. Gue tuh bersyukurnya malah mungkin kalau gue nggak dapet orang yang kayak Akang ya, gue mungkin nggak akan bisa kayak sekarang. Karena Akang itu tuh kayak air di tengah bara apinya gue gitu. Gue tuh kalau misalnya nggak dikasih tau Akang, misalnya gitu ya, zaman dulu kan lagi seneng ke disco, pulang kerja main kayak gitu. Mungkin kalau gue ketemu orang yang sama gue, ya nggak akan jadi apa-apa gitu. Tapi dia kan enggak gitu. Setelah gue nikah, gue sering kerja tuh berantemnya tuh dulu kayak gitu.
kok tau-tau udah ada kerjaan di sini, kok nggak bilang gitu. Gue tuh kaget, emang harus bilang ya gitu. Ternyata dia ngasih tahu, walaupun dia nggak marah. Lain kali ngomong ya, kan sekarang udah jadi istri. Kalau ada kerjaan tuh bilang, gitu. Jadi dia tuh yang mengajarkan gue untuk bisa jadi kayak gue sekarang gitu. Goals lu pribadi dan goals kalian sebagai pasangan apa? Bisa bertahan di rumah tangga. Amin. Kita doakan yang terbaik. Amin. Des, kita masuk ke segmen PNS. Ponakan nanya sembarangan. Ini ada ponakan-ponakan dari media sosial menanyakan langsung ke kita dan silakan dijawab sama Deswita. Ada Abang. Hai, aduh kalau nonton sekarang cuma ceban ya, Bay. Kang Ferry. Oke, dari ST Wiras. Tips menata kehidupan. Apa dari seorang Deswita Maharani? Tips menata kehidupan, bikin segala sesuatunya jadi gampang. Oke. Jangan ribet lo tata karena ada yang mengatur hidup lo. Yang harus lo lakukan, jalani dengan niat baik. Udah, itu aja. Nggak mau ribet, nggak perlu ribet. Nggak mau ribet. Karena emang gue bukan tipe orang yang ribet kan. Gue tuh tipe orang yang, ya udahlah gimana nanti aja gitu. Bener. Kayak without planning gitu? Iya. Planning gue tuh sekarang yang simple-simple. Planning tuh kayak liburan gitu. Tapi nggak ada tuh planning, nanti ini gimana ya gitu. Gue tuh udah terlalu, karena memang ternyata gue nggak bisa dibikin overthinking gitu. Mungkin karena dari kecil gue memang hidup nggak pakai mikir kali ya. Okay. Mau berantem sama orang ya udah berantem aja gitu. Dan lu nggak mau ribut dengan itu sekarang? Iya. Okay. Pertanyaan selanjutnya. Ya. Dari Kamel Purple 28. Oh. Dia mau tahu kelakuan Kang Ferry di rumah tuh kayak gimana sih? Selain diem ya? Iya, dia itu di rumah itu sebenarnya jauh ya sayang. Ada pengawas. Ada Babinsa nongol. Apa kelakuan Kang Ferry? Kalau dia itu sebenarnya jauh lebih disiplin dan teratur dibanding aku. Dia tuh sebenarnya gitu. Jadi kayak misalnya nih contoh yang paling terbaru nih di kehidupan gue sekarang. Harus tutup tutup kloset. Oke. Tuh. Itu jadi dia? Iya. Jadi sekarang kita punya peraturan. Dia kan biasanya terbuka aja gitu kan. Sekarang tuh peraturan baru di kamar. Kenapa sih nggak ditutup gitu? Sekarang tutup yang mulai sekarang kloset harus ditutup ya gitu. Sedetail itu. Kalau gue kan ya udahlah biarin aja. Gue gara-gara tutup kloset, gue sama bini gue malah ribut. Kata bini gue, tutup gak kloset? Gue bilang nggak mau gitu. Ya aku mau kencing aja gitu. Tutup. Jadi begitu karena dia request terus hanya daripada berantem ya gue tutup lah. Besok-besok gue tutup klosetnya. Udah akhirnya gue kencing sembarangan. Bukan itu, lu buka dulu. Udah kelar lu tutup. Bukan lagi tutup lu kencing. Bukan lagi tutup lu kencing. Cari. Tapi dari hal jadi emosi gue. Tapi dari hal kecil kayak gitu, tapi ini sebenarnya kasusnya sama gitu. Dulu gue tuh kalau dia tuh sedetail itu sebenarnya. Nah, gue agak kebalikannya ya. Mungkin gue kayak kencing ya udah berdiri terus kan. Iya kan emang berdiri kan kalau cowok. Ya bukan maksudnya kan suka berecetan kemana-mana kan. Ya maksudnya di pinggir-pinggirannya. Nah, bini gue tuh nggak suka gitu. Kalau mau diangkat itunya. Iya benar, diangkat yang tutupan ya, itu kan, yang buat kita duduknya. Gitu. Setelah itu baru gitu. Nah udah cuma dia berjalanan waktu ya gue sadar bahwa oh iya bener juga sih apa yang diomongin. Jadi sekarang udah kebiasaan dimanapun gitu. Kalau misalkan gue mau kencing, gue mau pipis gitu, gue buka yang pinggirannya itu set. Terus lo pipis? Di sini. Jangan dong. Kan ngomongnya di sini. Ngomongnya di sini. Salah. Ngapain lo ke sono? Iya. Oke, selanjutnya dari Iya Zulfanor. Teh Deswita, kapan main lawak lagi? Tapi jujur loh Des, maksud gue mencari pelawak wanita tuh susah.
Lu kan sebenarnya kemarin-kemarinnya sudah sebelum menikah dengan siapa itu namanya? Gua nggak tahu ya. Iya. Ferry Mariadi. Sebelum menikah dengan siapa sih? Ferry Mariadi ya. Juwita itu ya. Lu kan tapi nggak pakai bahar ya. Juwita nggak pakai bahar ya. Iya benar. Termasuk salah satu menurut gua ya udah masuk jajaran komedian wanita. Yang punya tes bagus, punya kualitas bagus. Artinya lu bisa jadi tipikal pemancing yang which is buat cowok jadi pelawak pemancing aja susahnya luar biasa sebagai seorang playmaker, apalagi cewek gitu. Lu Vega menurut gua tuh bisa berkomedi dengan oke gitu. Ada gak sih rasa kangen itu, Des? Banget sih. Gue tuh kalau nonton teman-teman gue tuh kayak aduh, gue pengen lagi ada di situ. Cuman mungkin memang ya kendalanya sekarang adalah gue lebih memprioritaskan keluarga. Walaupun sebenarnya sih komedi harusnya sih nggak menghalangi ya, karena kan jadwal syuting kita juga nggak yang gimana. Cuma mungkin keterbatasannya karena sekarang udah berhijab gitu. Jadi orang kayak lebih nggak enak kalau mau ngajakin gue ngelawak. Kadang orang juga jadi canggung kalau mau ngelawak sama gue, takutnya gue berubah nih gitu. Padahal sebenarnya enggak. Betul. Ya. Gitu. Ya tapi rasa itu tetap ada lah ya. Rasa itu tetap ada. Karena berjuang di dunia komedi itu kan pada saat itu untuk bisa jadi komedian wanita dan diterima, itu kan rada susah dulu tuh. Dulu tuh kan komedian wanita itu kan lebih ke kayak pajangan aja gitu kan. Dan gue belajar dari Cagur, terus sorry, Cagur tuh apa ya? Komedian yang lucu-lucu banget itu loh. Oh iya. Yang komedian kan tinggal satu. Iya. Oke. Dia kayak gitu. Dulu tuh untuk bisa menerima menjadi bintang tamu acara lawak aja tuh kayak sebuah tantangan gitu buat gue. Betul. Makanya diterima nggak ya? Maksudnya, gue diajak main nggak ya? Gitu. Kalau sekarang tuh kadang-kadang, to be honest ya, kadang-kadang kalau misalkan gue ada acara komedi apa segala macam gitu, kalau misalkan entah bintang tamu atau misalkan pemain gitu, nama lu tuh muncul gitu. Cuma ya itu, to be honest lagi gue, aduh. Tapi gue masih mau loh Mas diajak tuh. Gue tuh masih mau. Cuma memang yang ngajak ya nggak ada. Oh, gue pikir enggak, gue takutnya kan dengan outfit lu yang sekarang. Nah itu, takutnya lu membatasi, lu nya sendiri pun membatasi diri lu untuk Enggak. Karena gue ngerasanya tuh gue pada saat pakai hijab itu bukan untuk merubah diri gue menjadi orang lain. Gue tetap gue, cuman secara penampilan gue sekarang udah berubah nih gitu. Gue pengen yang jadi lebih baik lah gitu. Tapi gue nggak pengen orang ngerasa bahwa setelah gue begini tuh gue jadi orang yang beda gitu, enggak. Gitu. Makanya gue tuh masih, kadang gue juga suka malu ya, maksudnya gue masih ketawa, ngakak. Tapi memang itu gue gitu loh, gue nggak mau merubah diri gue jadi yang capek kan lo? Enggak, lu gak boleh gitu. Lu gak boleh gitu, karena yang melakukan itu suami lu. Lu lihat aja kalau Kang Ferry kan gitu. Ih, sekarang tangannya udah lentur banget loh. Begaul sama laki lu. Des, gitu. Sebelum kita tutup obrolan kita di Omen kali ini. Nggak usah. Sebutin dong 3 hal yang mungkin banyak orang belum tahu tentang seorang Deswita Maharani. 3 hal yang orang nggak tahu tentang gue, kayaknya nggak ada kali, semua orang tahu lah tentang gue. 3 hal apa ya? Anything, entah ya berhubungan dengan apa namanya personality lu, atau ada hal-hal mungkin orang yang nggak tahu tentang lu. Gue sekarang lebih perasa. Lebih gampang nangis dan lebih gampang iba. Mungkin dulu gue bukan tipe orang yang gampang nangis gitu. Kelihatan. Sekarang tuh gue gampang tersentuh dan gue gampang melo. Sekarang nih, mungkin setelah usia juga udah 43 tahun ya. 43. Itu sih yang mungkin kalau orang melihatnya gue yang wah hai gitu, tapi gue tuh sebenarnya sekarang tuh lebih gampang melo, gampang tersentuh, gampang nangis gitu. Ya mungkin satu pengaruh
usia juga, kedua juga kondisi bahwa lu sudah menjadi seorang ibu. Betul. Yang pasti rasa lu tuh pasti akan jauh lebih beda lagi lah ya. Iya. Kalau dulu kan masih sendiri kan kayak ya udah hidup lu buat diri lu sendiri gitu. Dan gue kayaknya sekarang tuh justru lebih ngerasa gue baru tahu hidup tuh sekarang gitu, setelah gue 40 tahun gitu. Maksudnya? Oh iya, maksudnya gue kayak ini hidup gue tuh sekarang ada tujuannya ya. Hidup gue tuh ada anak, ada suami gitu. Oh ini sebenarnya tujuan hidup gue tuh ini gitu. Bahwa ini yang sekarang lagi Allah kasih buat gue tuh kayak begini nih sekarang gitu. Kalau kemarin-kemarin tuh gue hidup bener-bener gak ada planning, udah jalanin aja udah gitu aja. Karena gue selalu berprasangka baik bahwa ternyata baik banget ya Allah bikin gue kayak gini ya, kayak gitu loh. Boleh tepuk tangan untuk dari situ. And now the last question. Satu kata yang mewakili hidup lu kira-kira apa? Mewakili hidup gue selama 43 tahun ya? Bahagia. Bahagia. Ponakan, jangan lupa buat bahagia. Dan ingat nih, jika kamu gagal mencapai impianmu hari ini, jangan putus asa. Tetap percaya kalau besok itu tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.